Pangan menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan oleh kita. Tetapi bagaimana jika ternyata beberapa harga pangan yang pokok ternyata mengalami kenaikan harga? Tentunya hal ini juga akan berdampak terhadap kenaikan harga lainnya, bahkan terhadap perekonomian negara kita. Tentunya kita harus waspadai dan juga harus melakukan tindakan nyata untuk mengendalikan kenaikan harga pangan. Hal inilah yang masih dalam bahasan kita dalam Bedah Tajuk Lampung Pos kali ini. Masih bersama dengan Mbak Cici. Oke Mbak Cici, tadi kita sudah berikan informasi ternyata ada beberapa yang naik, terutama adalah beberapa varian cabai. Cabai kan banyak sekali ya Mbak, dan ternyata semuanya kompak lagi kan ya. Nah seperti kita tahu memang masyarakat Indonesia tidak bisa meninggalkan cabai. Ini harian, ya? betul, dan sepertinya kita juga belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya, jika harga cabai naik, ini akan merembet pada harga-harga lainnya. Betulkah seperti itu fenomenanya sekarang Mbak? Iya, kondisi sekarang hampir semua kebutuhan pokok naik ya. Selain harga sayur-sayuran juga ikut terdongkrak karena pengaruh faktor cuaca dan produksi. Kemudian harga tepung-tepungan juga ikut melambung. Kalau tepung-tepungan kita lebih banyak selain tapioka ya, kita produksi tinggi, tapi untuk seperti terigu dan turunannya kita masih mengandalkan impor. Betul. Karena gandum itu harga dunia juga menjadi tinggi dan ini imbas juga. Kemudian pengaruh perang Rusia dan Ukraina berpengaruh terhadap harga gandum di tingkat dunia. Kemudian imbasnya di dalam negeri juga ikut naik. Nah ini menjadi kompleks ya. Tapi sekompleks apapun upaya untuk meredam, menekan harus ada ya, intervensi pemerintah harus ada untuk mengendalikan harga pangan agar tidak terus melambung yang justru menyebabkan inflasi tinggi, sumbangan inflasi tinggi. Kita belajar dari bulan Juni itu sudah 1,2%. Ini sangat tinggi dibandingkan dengan bulan Mei yang hanya 0,59%. Inflasi ini dampaknya juga banyak ya terhadap daya beli masyarakat yang menurun. Kemudian juga terhadap perekonomian baik secara mikro maupun secara makro. Jadi memang harus cepat tanggap ya. Semua pihak harus sama-sama memikirkan untuk mengendalikan harga supaya tidak terus melambung. Oke, jadi Mbak kira-kira kalaupun memang dari pemerintah sendiri, apa upaya yang sudah dilakukan tentunya untuk mengintervensi agar harga ini bisa kembali stabil? Ataukah sudah ada, ataukah masih rencana, atau seperti apa Mbak? Ya. Upaya dilakukan sudah ada ya untuk mengendalikan harga cabai waktu itu ya, dilakukan operasi pasar. Namun karena sedikit ya jumlahnya, jadi operasi pasar yang digelar sekitar 900 kilo itu belum mampu menyetabilkan harga di pasaran. Tapi misalnya kalau ini secara kontinu dilakukan, insya Allah harga juga bisa menjadi lebih teredam ya. Tidak terus melambung. Kemudian juga selain ada operasi pasar, yang harus jangka panjang adalah bahwa kalau untuk produk-produk pertanian itu harus ada olahan hasil. Karena memang untuk produksi pertanian ini umumnya dia mempunyai batas waktu ya. Jadi tidak bertahan lama ya untuk komoditas hortikultura. Nah, pengolahan cabai ini ya, misalnya cabai, bawang, misalnya diolah menjadi cabai kering atau dalam bentuk olahan lain, ini bisa sebagai alternatif ketika harga melambung atau panen gagal. Produk-produk ini bisa sebagai pengganti, substitusi dalam misalnya kebutuhan sehari-hari masyarakat. Nah ini yang teknologi-teknologi ini juga harus mulai diterapkan karena seperti kita ketahui bahwa dunia itu mengalami juga ancaman krisis pangan. Jadi kita harus memberikan diversifikasi pangan dan juga harus mencari supaya pangan ini tetap tersedia dan berlebih beragam ya, lebih sehingga tidak hanya misalnya kita hanya membutuhkan beras-beras saja, tapi harus ada konsumsi karbohidrat itu bisa dari mana saja. Nah, ini yang perlu dikembangkan lagi. Ancaman
krisis pangan mudah-mudahan tidak terjadi ya. Oke, tetapi patut untuk kita waspadai karena kita kalau misalnya melihat sekarang banyak sekali faktor, apalagi kalau di dunia efek daripada perang dari Rusia Ukraina tentunya sangat berefek, terutama pada gandum karena Indonesia sendiri adalah penikmat mie yang ternyata juga itu menjadi salah satu komoditi ekspor yang cukup diminati tentunya di dunia. Dan bagaimana jika nantinya tentunya gandum ini sulit untuk didapatkan? Pasti harganya akan melambung dan juga ini menjadi ancaman bagi anak-anak kosan. Karena biasanya pilihannya adalah pada mie karena dia memang terjangkau secara harga dan juga memiliki beberapa varian rasa. Nah, ini kan salah satu contoh ya Mbak, akan adanya pergeseran budaya dalam hal konsumsi juga nantinya. Nah, salah satunya sebenarnya yang harus kita lakukan juga yang ada di rumah tangga ya Mbak ya. Kita bisa untuk mulai dari rumah tentunya untuk kita bisa memilih bagaimana kita memberikan asupan makanan, mungkin mulai dikurangi tepung-tepungan atau kita juga mulai mengurangi makanan yang pedas karena sebenarnya juga baik untuk kesehatan ya Mbak Ci ya. Bagaimana kalau menurut Mbak Ci sendiri tentunya hal apa yang bisa kita lakukan mulai dari rumah tangga dulu nih untuk mengatasi dari efek harga pangan yang meningkat ini? Pertama ya selain juga lebih efisiensi ya, kita lebih efisien juga mulai jangan lagi misalnya makan secukupnya, kemudian juga tidak berlebihan ya. Kemudian juga mulai mengenalkan beragam pangan. Jadi jangan hanya itu saja karena kalau hanya itu saja juga populasi bertambah akan memakan banyak, misalnya beras nih. Populasi bertambah maka konsumsi beras akan bertambah juga kan. Nah selain beras kita harus punya alternatif lain, ada singkong. Ada mokaf ya? Iya, ada mokaf. Nah ini bisa menjadi pilihan. Kemudian ada umbi-umbian lain yang potensinya belum ditingkatkan. Ini penting supaya tadi jangan hanya bergantung pada satu jenis makanan untuk konsumsi kita. Jadi ada varian yang ini juga membuat kita menjadi lebih bertahan ya. Dan supaya kita juga tidak terancam dari krisis pangan yang sudah di depan mata ini. Baik. Wah, mungkin kita perlu untuk menganggap ini, menilai ini sebagai sebuah tantangan bagi seluruh pihak, terutama bagi ibu rumah tangga. Mungkin ini sebuah tantangan sekali kenaikan harga pangan. Tetapi betul apa yang dikatakan Mbak Ci tadi, kita bisa mulai mengolah dan juga mengeksplor lagi untuk diversifikasi pangan yang sebenarnya bisa kita dapatkan dari bentuk mana saja. Tidak harus karbohidrat itu dalam bentuk beras, tidak harus mungkin kita memakan makanan tepung yang banyak. Itu semua bisa kita untuk lakukan mulai dari rumah tangga. Begitu ya Mbak Ci ya? Baik, terima kasih Mbak Ci. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini, namun Anda jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.